Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sauda, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Universitas Negeri Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membahas topik 2 tentang elaborasi pemahaman UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Untuk soal yang pertama, simak kembali naskah dan video kelompok lain. Di sini saya memilih kelompok lain itu sebagai kelompok 1, yaitu tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Kemudian yang nomor 2, carilah satu buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding, dan lain-lain yang sesuai dengan topik pembahasan final kelompok lain. Nah, judul yang saya temukan yaitu analisis hasil belajar dari implementasi kerangka understanding by design dalam pembelajaran di sekolah. Penulisnya Ade Rahmawati dan Sri Astuti. Kemudian untuk soal yang ketiga, bandingkan antara pembahasan final kelompok lain terhadap satu buku artikel, makalah, jurnal, proceeding yang telah Anda temukan. Oke, berdasarkan pemahaman final kelompok lain, UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyinkronkan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Alur UBD terbagi menjadi 3 tahap, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, tentukan bukti penilaian, dan merancang pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan yaitu mengkaji standar isi, mengembangkan tujuan, meninjau ruang lingkup, dan urutan materi yang diajarkan. Lanjut lagi, soal nomor 4, berilah ulasan dan penjelasan dalam bentuk teks, minimal 50 kata dan maksimal 100 kata. Apakah pemahaman Anda sesuai dengan hasil final kelompok atau buku, artikel, majalah, jurnal, proceeding, atau Anda memiliki pendapat sendiri? Baik, di sini saya akan merangkan bahwa UBD diartikan sebagai desain pembelajaran yang tujuannya fokus pada pencapaian pemahaman siswa secara holistik. Artinya, pemahaman yang diharapkan dalam kerangka ini adalah pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya sekedar siswa tahu, hafal, ingat, tetapi bagaimana siswa dapat menggunakan pengetahuan itu di kehidupan nyata. UBD memiliki fokus pada hasil belajar yang diharapkan dari proses pembelajaran yang dibuktikan dengan penilaian, di mana hasil belajar yang diharapkan dalam kerangka UBD adalah hasil belajar berupa apa yang diketahui dan apa yang dapat siswa setelah melakukan proses pembelajaran. UBD mengubah konsep yang berlaku umum di mana hasil belajar yang diinginkan biasanya ditentukan di akhir proses menjadi di awal proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa implementasi kerangka UBD dalam pembelajaran dinilai cukup berhasil dan efektif sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, soal yang kelima, berilah ulasan dan penjelasan dalam bentuk video. Apakah pemahaman Anda sesuai dengan hasil final kelompok atau buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding? Anda memiliki pendapat sendiri, unggah naskah video dalam penyimpanan digital atau media sosial dan linknya dipublikasikan ke penugasan. Berdasarkan pemahaman kelompok lain mengenai UBD adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam. UBD diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyinkronkan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Alur UBD terbagi menjadi 3 tahap, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, tentukan bukti penilaian, dan merancang pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan yaitu mengkaji standar isi, mengembangkan tujuan, meninjau ruang lingkup, dan urutan materi yang diajarkan. Selanjutnya, hal-hal selaras dengan tujuan jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis Hasil Belajar dari Implementasi Kerangka UBD dalam Pembelajaran di Sekolah, ditulis oleh Ade Rahmawati dan Sri Astuti. Kerangka UBD pada tahap pertama yang harus dilakukan adalah backward design atau alur mundur, yaitu identifikasi hasil yang diharapkan. Kemudian proses identifikasi hasil ini memerlukan kompetensi yang baik dari guru.
harus benar-benar memikirkan apa yang akan dijadikan goals atau tujuan dalam materi yang diajarkan. Pada tahap ini menekankan pada aktivitas transfer, yaitu kemampuan mentransfer apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran dalam kehidupan nyata. Artinya, hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah siswa memiliki pemahaman konsep teori yang baik dan mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peran guru pada tahap ini adalah menentukan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Dalam menentukan goals ini, guru harus menentukan identifikasi kebutuhan siswa, capaian pembelajaran, dan tahap perkembangan siswa, agar tujuan atau goals yang diimpikan akan tercapai. Karena jika dalam menentukan tujuan ini salah, maka akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Proses perumusan tujuan ini harus benar-benar mencakup hal-hal apa saja yang akan diperoleh dan diketahui siswa dari materi yang diajarkan. Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, guru bisa menyiapkan dan memberikan pernyataan-pernyataan esensial yang dapat mendongkrak daya berpikir kritis siswa, sehingga akhirnya siswa berhasil mencapai tujuan yang disampaikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.